Jadi memang harus ada pembanding, sehingga negara melihat secara objektif. Peristiwa ini Mbak Dewi bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Kalau Anda melihat siapa sih itu yang Kita menuju ke dalam. Saya mau menggunakan membenturkan masukan kesimpulan polisi? yang dipakai oleh sahabat saya, aktivis 98 yang kebetulan dekat dengan Ibu Megawati. Dia adalah seorang politisi PDIP. Sebelum peristiwa kekerasan terjadi, Masinton Pasaribo secara tegas mengatakan, dalang kegaduhan itu adalah para brutus-brutus yang ada di lingkaran kekuasaan Jokowi. Ya, sebenarnya kan begini, brutus-brutus yang disampaikan gitu ya. Saya kemarin juga sempat bicara sama Pak Masinton. Apa buktinya, Pak? Gitu. Apa buktinya bahwa ini adalah orang-orang yang mengganggu dari dalam dan sebagainya? Karena kan Pak Presiden Jokowi ini secara konstitusi dia presiden semua, bukan presiden pendukungnya aja. Dalam bekerjanya, Pak Luhut mungkin punya mitra, Pak Bahlil punya mitra, mitranya bicara. Boleh kita larang orang bicara? Nggak boleh. Nah, jadi semuanya itu kan sudah disampaikan secara terang benderang. Tapi spekulasi-spekulasi itu tidak akan pernah terhenti, ya kan? Termasuk pernyataan Imajinasi Bung dan Faisal imajinasi tadi, akan selalu ada. imajinasi dan Dan spekulasi. itu tidak masalah, ya kan? Itu tidak masalah. Dalam hal ini kita kan negara demokratis. Kita kan nggak bisa juga melarang orang untuk berimajinasi. Jangan salah persepsi. Soal brutus itu sudah sangat tegas di ruang publik. Ada kelompok yang menunggangi kekuasaan Jokowi, menciptakan kegaduhan. Definisi dalang ini kan multitafsir. Tadi saya sudah simpulkan, perjalanan sejarah. Arus massa itu selalu ditunggangi oleh kekerasan. Mau apa didefinisikan? Ini hukum sebab akibat dalam dialektika bernegara yang mungkin menyimpang. Itu paling objektif. Tapi kalau sekarang kasus-kasus ini Bergantian secara boleh? cepat masuk ke dalam kesimpulan-kesimpulan, baik kesimpulan pemerintah, kesimpulan oposisi, menurut saya tidak objektif. Ya, yang jelas sih setiap apapun yang dirasakan kita selalu jawab. Tapi ya bagi yang masih menginginkan untuk dikipas-kipasin ya kita terserah juga, nggak masalah. Tapi kita akan selalu menjawab segala kritikan dengan pemenuhan tanggung jawab. Dan oleh karena itu, sudahlah kita sama-sama menjaga saja. Kita sepakat bahwa kekerasan yang terjadi adalah ancaman untuk kebebasan berekspresi, ancaman untuk kita beropini. Semua imajinasi-imajinasi kita, spekulasi-spekulasi kita tidak dilarang di Republik ini. Tapi yang jelas, Bapak Presiden sudah bersikap, sudah ada penegasan untuk para pembantu presiden. Teman-teman mahasiswa ketika tuntutannya disampaikan ke DPR sudah sampai pulang. Ya, Kan sudah udah. selesai ya. Ya, jadi kalau seandainya kita berharap apalagi yang mau dikipas-kipasin terserah gitu. Kalau peristiwa-peristiwa kekerasan dan gerakan mahasiswa itu selalu beriringan. Kalau dibesar-besarkan bahwa kekerasan ini harus diteliti, harus dicari dalang, ini berlebihan. Ini datang dari orang yang berinvestasi dengan berbagai kekerasan verbal. Dalam hukum sebab akibat, Ade Armando pantas menerima itu. Apa yang terjadi kemarin adalah pelajaran buat kita bahwa kalau yang menurut kami yang kita lihat adanya ketidakadilan menggunakan kekerasan. Karena kalau seandainya pengen kekerasan itu nggak di jalanan, tapi di ring tinju. Dan negara, saya dalam hal ini mungkin ingin menambahkan Bang Faisal, anarko itu menurut kami soal kebebasan sebenarnya. Kita bisa mengatur urusan kita, sesama anak bangsa ini sesama kita. Jadi kita tidak perlu ada orang-orang lain ikut campur. Bagi kami ini sebagai kekerasan yang tidak adil, kekerasan yang tidak adil, dan tugas negara adalah menjamin keadilan untuk semua. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan aksi demo mahasiswa yang berlangsung di sejumlah wilayah di tanah air pada Senin 11 April 2022 disusupi kelompok anarko. Kelompok ini berusaha menciptakan suasana kerusuhan di beberapa aksi. Polri menyelidiki sejumlah pelaku kericuhan yang berasal dari kelompok anarko pada saat demo 11 April. Menurutnya, tim dari tiap Polda tengah mendalami keterlibatan kelompok anarko tersebut. Dedy menjelaskan Polri sejak awal sudah mengingatkan agar di setiap aksi jangan sampai ada penyusupan yang masuk. Dia pun memuji mahasiswa yang sudah melakukan pencegahan terhadap penyusupan secara baik. Lebih lanjut, Dedy mengingatkan agar demonstrasi selalu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dedy menjelaskan polisi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan di setiap kegiatan unjuk rasa. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imron, menyebutkan tidak ada potensi anarko atau kelompok yang ingin melakukan kekacauan sehubungan dengan rencana demo mahasiswa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tidak ada anarko kalau menggunakan pikiran waras, kan tujuan datang ke sini menyampaikan unjuk rasa. Mahasiswa ini kelompok terdidik, katanya di Monas pada Jakarta Senin 11 April.
Jenderal Bintang 2 ini meyakini apabila para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa adalah kelompok terpelajar, maka mereka tidak menggunakan cara kekerasan. Salah satu ciri orang terpelajar itu adalah menjauhi kekerasan, jadi saya yakin mahasiswa tidak akan mungkin melakukan tindakan anarkis, imbuhnya. Meski begitu, pihaknya mengantisipasi segala kemungkinan termasuk masuknya kelompok lain yang berpotensi membuat kekacauan. Oleh sebab itu, nanti para perwira sudah saya perintahkan dan saya tugaskan untuk melakukan pengamatan di lapangan. Itulah gunanya pemberitahuan sebagaimana amanat undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, katanya. Polda Metro Jaya mengarahkan 5.626 personil gabungan, termasuk dari Mabes Polri dan Kodam Jaya untuk menjaga keamanan aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda. Di sini dikerahkan kurang lebih 5.626 personil, terdiri dari gabungan Polda Metro Jaya, Korps Brimob Polri, dan Satuan Kodam Jaya, ucap Fadil. Kita akan dalami itu orangnya, dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu, karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara Ade Armando. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah, yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro, kelompok-kelompok anarko masuk di situ. Ya, dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia, ini yang masih didalami oleh rekan-rekan dari Polda Metro. Karena kadrun ini memang pengecut, keroyokan, lalu kabur. Kalau berkelompok beraninya nggak kira-kira. Kalau sendiri, pucet. Ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan. Kabar terbaru, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 tersangka terkait kasus pengeroyokan terhadap pegiat media sosial dan dosen Universitas Indonesia Ade Armando saat demo mahasiswa di gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin 11 April. Polda Metro Jaya mengatakan jumlah tersangka pengeroyokan pegiat media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia Ade Armando akan terus bertambah. Sejauh ini polisi telah berhasil mengidentifikasi 6 tersangka pelaku pengeroyokan Ade Armando. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa, ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal demonstrasi kekejaman atas nama agama. Dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Kelompok penyusup ini memang punya agenda balas dendam khusus dan mereka ingin membuat kerusuhan di sana. Dibakarnya pos polisi di Pejompongan itu bagian dari strategi mereka untuk membuat kerusuhan, tapi sayangnya gagal total.